Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dimana saya sudah umumkan di dua minggu yang lalu bahwa minggu ini yang layani kita adalah Evangelis Olaf dan juga Evangelis Mikael, dan saya percaya bahwa apapun pesan yang mereka sampaikan kepada kita hari ini, biarlah pesan itu meneguhkan dan menguatkan kita supaya kita tetap melangkah maju di 2021, tetap setia walaupun. Selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Perth. We are here on the foreshore of Perth. We have Michael and we have Theo and we have Raf here. And we are here to just say thank you so much, Pastor Kampertar Titi, for all your amazing work in Indonesia. Thank you so much, brother, and for all the brothers that have come before you and after you and with you. Thank you so much for sharing the love of God to the people of Indonesia. And we are so happy and so proud to come with you and to share the word and the love of God with you. Amen. In this new year of Yes. 2021. I am here to share a bit of my own story. I was back in 2018, I went to Bali and did some preaching over there. One of my messages that I shared was about Mary and Martha. Now in the Bible, in Matthew, Jesus came up to Mary's house one night and they had a bit of dinner and everything like that. Everyone knows the story very well. But Martha was in the kitchen. She was doing dishes and everything like that. And Mary was at the feet of Jesus, washing Jesus' feet. Everyone knows the story. And Martha comes back from the kitchen and asks Jesus, look at Mary. Why is Mary washing your feet and not helping me in the kitchen? And Jesus says, Martha, 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 all of these things are important, but what Mary is doing is the most important. I want to bring you guys a message today to just remind you about one simple fact. To have Mary's heart doing the Martha task. Yeah? I'm not saying that doing Martha's task is unimportant. It is very important. But having the heart of Mary, who sat at the feet of Jesus, that is key number one we have to remember. Yes. We cannot stray from just focusing on doing the tasks, but we have to be with Jesus, at the feet of Jesus, washing his feet. Thank you so much for inviting me last year in 2018, 2 years ago in 2018. And thank you so much. We are so happy and so excited to hear more about what God is bringing to Indonesia in 2021. We cannot wait to see you there. Thank you. God bless. Amen. Hello everybody, we're coming to you from Perth, Western Australia, and just saying hello to Pastor Kampertar Titi in Indonesia and letting you know what a wonderful day it is here today. So we've got a little message and I thought that message might be of value to you. And this is a message about two brothers, and one of them is Jacob, the other one is Esau. You probably know the story from Genesis, but what you probably don't realize is that Jacob and Esau were almost diagonally opposed from each other. Jacob was always the one doing the wrong thing, right? He was very cunning, very deceptive. At a very early age, the supplanter, Jacob, actually he took away the birthright from Esau, right? He took away the birthright from Esau, which was a little bit nasty. He shouldn't have done that, very cunning. But what you also realize a little later is that just as that blessing is being given, it's about to be given to Esau, Jacob decides to muscle in on that as well, and he decides to grab that blessing himself. So Jacob wasn't doing the right things. He was extremely unscrupulous, and for whatever reason, Esau kept doing all the right things. I mean, you look at Esau, just a really good youngster. He's out in the bush. He's bringing in food for the family. He's just doing all the right things. You know, you start to sort of see the possibility that Esau should have been given the birthright. Esau should have been given the blessings. There's such good things coming out of Esau. However, what happens? Do you realize what happens? Jacob, when he takes away that blessing and the birthright from his brother, he flees to Laban, right? And he, as you probably know, he has some of that medicine
played out against himself because Laban cheats him twice. He basically has to work for Laban 14 years for free. But we start to realize something very unusual in this story, and that is, for whatever reason, God continues to really love Jacob. But Esau, God is a little bit not into Esau that much, and we start to understand why. One of the reasons is that Esau rebels against Isaac, who is Jacob's father, and he also does the wrong thing. He goes off when Isaac said to him, "Don't marry a Canaanite woman." He goes and marries Mahalath. He marries Mahalath, which is one of Ishmael's daughters. Now, as we all know, historically, Ishmael was idol worshipping, and for that reason, there was a very strong decision against having Ishmael in Abraham's camp, right? In having Ishmael be there alongside Isaac and teasing Isaac. So we really get this idea that in life, what's very valuable to God is worship. We look at Exodus, and in Exodus, from Exodus 20 all the way out to about Exodus 36, God gives very detailed descriptions about how he wants us to worship him. He tells us exactly how to build the tabernacle, the kind of clothing we should wear, the ephod. He talks about the turban and the crown. He talks about the rituals, the type of part of the animal we should use as a fragrance, the type of fat that should be used. God is really into worship. We get the idea that just because Jacob loved God, right? Even when Jacob hadn't wrestled with a man yet, he still hadn't wrestled with God. We really do get the idea that God loves those who love him. Esau turned away from God. Esau turned to idol worship. And because of that, God's blessings were upon Jacob until the day he called him Israel. So I hope that's blessed you. It's a very important message, because sometimes we think we do the wrong things, we're sinning, we're not being very good people. But God loves you. If you love him, he loves the sinner. Amen. So remember, the sinner is what's paramount to God. Thank you so much. Amen. Salam Bapak Ibu, dan bagaimana kebenaran firman Tuhannya? Pada ngerti? Kalau yang bisa bahasa Inggris mungkin mengerti. Yang tidak mengerti bahasa Inggris, saya sudah minta tolong juga anak-anak saya untuk terjemahkan. Tapi mereka bilang, bagaimana ini, susah juga ini. Tapi pada intinya adalah kebenaran firman Tuhan yang evangelis Olaf bahas adalah di Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 9, sedangkan yang evangelis Makal yang bahas adalah kisah di Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, saya akan menambahkan supaya ibadah kita hari ini juga sia-sia. Dari pesan yang sudah disampaikan kepada kita hari ini, kurang lebih ada 10 menit, saya percaya bahwa pesan itu bukan sekedar pesan yang disampaikan, tapi pesan itu adalah pesan yang bermakna dan berguna bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau baru 10 menit Bapak Ibu sudah kelebakan, bagaimana kalau sudah 1 jam bahasa Inggris terus. Nah, di channel YouTube itu sudah siapkan juga Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mungkin yang tidak mengerti tentang bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan secara otomatis oleh YouTube. Bapak Ibu yang pegang handphone mungkin masuk ke pengaturan dan aktifkan namanya subtitle. Bapak Ibu yang punya di PC itu gampang diaturnya. Jadi subtitlenya diaktifkan. Saya sengaja subtitlenya saya aktifin sehingga Bapak Ibu pun bisa akses subtitlenya, sehingga apa maksudnya seperti apa kita bisa mengerti. Dari firman Tuhan yang ada, saya menarik satu kesimpulan, dan kesimpulan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan dan Bapak Ibu semua yang menyaksikan saya hari ini, bahwa jangan anggap remeh hal-hal rohani. Saya ulangi, dari pemaparan firman Tuhan, pesan yang disampaikan oleh evangelis Olaf dan juga evangelis Michael, saya menarik satu kesimpulan bahwa jangan kita menganggap remeh
hal-hal rohani. Ya kan? Karena kadangkala kita berpikir bahwa hal-hal rohani adalah tidak berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah. Tapi ternyata saudara, kehidupan kita yang lahiriah ini terbatas. Tapi kehidupan kita yang rohania itu justru tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa orang-orang itu menganggap remeh tentang hal-hal yang rohani? Karena mereka menganggap bahwa itu tidak memberikan dampak secara langsung kepada mereka untuk mereka alami dan mereka rasakan. Hari ini mereka lapar, mereka berdoa begitu amin tetap lapar. Sehingga mereka tidak menganggap bahwa hal-hal rohani itu tidak penting. Tapi hari ini pesan firman Tuhan yang disampaikan dari Perth, Australia meneguhkan kita hari ini bahwa kita harus sungguh-sungguh serius dengan hal-hal yang rohani. Amin ya. Saya mulai urut sedikit Bapak Ibu. Tuhan waktu membawa bangsa Israel keluar menuju ke Kanaan, salah satu tujuan utamanya cuma satu, supaya bangsa itu menyembah Tuhan. Apa maksudnya? Mereka akan dibawa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi yang perutama di sana adalah hal yang rohani yang Tuhan mau bawa mereka untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita kembali di lockdown, ada di rumah. Tidak mengurangi sukacita kita juga untuk tidak menghargai hal-hal rohani. Tapi kita tetap menghargai hal-hal rohani seperti ibadah live streaming setiap minggu. Amin ya. Saya setiap minggu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengadakan ibadah live streaming. Tetap melakukan sekolah minggu bagaimanapun tidak boleh kosong. Tetap kita lakukan ibadah live streaming. Kenapa? Karena ternyata saudara, hal-hal yang rohani itu menentukan hal-hal yang jasmani. Kita bahas, saya uraikan. Hal-hal yang rohani itu ternyata menentukan hal-hal yang jasmani. Maka Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan. Ada orang yang khawatir tentang makan dan minum. Ada orang yang khawatir tentang pakaian. Ada orang khawatir tentang tempat tinggal. Tapi Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan. Dengan kata lain sebenarnya Tuhan bilang begini, hal-hal yang rohani itu menentukan berkat jasmani itu datang ke dalam hidupmu. Mari kita mulai disadarkan dan ingatkan melalui peristiwa tentang Maria dan Marta, dan melalui peristiwa tentang Esau dan Yakub. Empat tokoh ya, disodorkan kepada kita, dan empat-empatnya kita memilih seperti Yakub dan kita juga memilih seperti Maria. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, lu kira-kira lu pilih yang mana melalui pesan ini. Tahu, gue nggak ngerti maksudnya. Mari kita baca firman Tuhan ya, sehingga kita bisa mendalaminya lebih jauh. Sehingga saya pun tidak mau biarkan Bapak Ibu ngambang atau apapun, tapi kita mendalaminya sehingga kita menemukan kesimpulan apa di dalam kesimpulan yang saya sampaikan tadi tentang jangan menganggap remeh hal-hal yang rohani. Lukas pasal yang ke-32 ayat 38, mulai dari ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tadi pesan yang disampaikan oleh Evangelis Olaf, bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Bukan berarti pekerjaan yang dilakukan oleh Marta itu tidak penting, itu penting.
Tapi hari ini saudara, Yesus ada di rumah mereka. Yesus datang kepada rumah mereka dan mereka mengundang Yesus dan Yesus datang. Datang kepada siapa? Yesus datang kepada rumah Marta. Tapi Marta ini sibuk dengan urusan yang dikatakan Tuhan itu tidak penting. Dari mana kita tahu bahwa itu tidak penting? Karena di ayat yang ke-42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ada bagian yang baik, tapi ada juga bagian yang terbaik. Kita bekerja, kita berusaha, berbisnis, itu adalah bagian yang baik. Tapi bagian yang terbaik adalah kita dengarkan perkataan Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan. Itu dikatakan bagian yang terbaik. Kalau begitu pakai tiap hari saya di gereja, tiap hari saya berdoa, tiap hari saya berseru terus, itu pasti saya diberkati. Tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan berdoa dan bekerja. Tapi kita jangan menganggap remeh tentang berdoa juga. Engkau mewali segala sesuatu harus dengan doa. Lakukan dengan hal-hal rohani dulu, baru hal-hal jasmani menyusul. Tuhan ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka berkat jasmani akan menyusul. Bagaimana kalau engkau mendahului dengan hal-hal yang jasmani, engkau melupakan Tuhan. Tuhan sentil sedikit, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu selanjutnya dikatakan yang disampaikan oleh evangelis Michael di Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34, dan kita bandingkan juga di Kejadian pasal 27 ayat 26 27. Saya bacakan supaya kita nanti baru saya simpulkan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan jualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Ada dua kali, sebentar lagi aku mati, apakah itu guna bagiku? Memandang ringan hak kesulungannya itu. Ada kalanya orang mungkin seperti Esau ini, yang mengabaikan tentang hal yang jasmani itu lebih penting daripada masalah hak kesulungan. Sebentar juga saya sudah mati dan gak penting itu cari Tuhan, ngapain cari-cari Tuhan, tidak penting. Jadi Esau menganggap ringan, Esau menganggap enteng, artinya Esau menganggap remeh tentang hal-hal rohani. Bapak Ibu boleh bandingkan kira-kira hak kesulungannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya hartanya seperti apa sih si Ishak punya sehingga Yakub merasa bahwa itu benar-benar itu istimewa. Tapi bagi Esau itu bukan istimewa. Tapi bagi Yakub itu istimewa. Kenapa? Kenapa Esau itu merasa bahwa itu tidak istimewa? Karena Esau tahu harta papa saya berapa, kekayaan papa saya berapa, gak penting buat saya, sebentar lagi mati, menganggap remeh. Nah, kita bandingkan di Kejadian 27 ayat 26 sampai 27. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan ciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, berkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bagian bau padang yang diberkati Tuhan. Ya, Tuhan Allah akan diberkati Tuhan. Saya lanjutkan lagi, Tuhan Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, berkatilah ia.
Ayat ke-33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakannya semuanya sebelum engkau datang dan telah berkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Haleluya. Hebat saudara kalau kita ikut alur ceritanya. Esau merasa dia ditipu oleh Yakub. Kenapa? Karena Esau kembali lagi menganggap remeh tentang hak kesulungan. Kalau kita baca di sini, hak apa yang Tuhan berikan kepada Yakub? Saya baca di situ tidak ada. Cuma kata-kata petuah. Kata-kata di mana dikatakan engkau akan diberkati, Tuhan akan selalu memberkati hidupmu, Tuhan selalu akan membuat engkau menjadi tuan atas saudara-saudaramu, Tuhan akan membuat engkau barang siapa mengutuki engkau akan terkutuk, barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Itu hanya kata-kata seperti itu, tidak ada berkat yang lain. Bapak Ibu jumpai di situ, ada berkat jasmani di situ tidak ada, hanya apa? Kata-kata petuah. Kata-kata di mana didoakan dan diberkati. Seringkali saudara, mungkin kita seperti Esau yang menganggap remeh tentang hal di mana tiap minggu mungkin kita perhatikan, saya selalu mendoakan anak-anak. Tiap minggu di akhir ibadah kita selalu juga berdoa untuk memberkati Bapak Ibu yang mendengar. Kita kadang-kala menganggap remeh itu. Ternyata saudara, itu punya efek. Efeknya dari mana? Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang 33 bagian akhirnya. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Amen. Kalau engkau tetap menjadi orang yang diberkati, mau digoyang kiri kanan, mau digeser ke sana, mau geser kemana, mau dimajuin kemana, mau dimundurin kemana, mau dibuat orang seperti apa, mau dicurangin orang seperti apa, mau dibuat goyang sana sini bagaimanapun, Tuhan berkata bahwa engkau tetap menjadi orang yang diberkati. Amin. Itulah berkat yang diterima oleh Yakub. Apakah itu ada penyerahan harta benda? Tidak. Hanya penyerahan kata-kata. Mentransfer sebuah berkat jasmani melalui sebuah perkataan. Kita tidak boleh anggap remeh tentang hal-hal seperti ini, saudara. Kadang-kadang kita mungkin anggap remeh. Nah, saudara, saya menarik dari dua kisah ini, kita menarik kesimpulan bahwa jangan menganggap hal rohani. Kenapa? Karena hal-hal rohani menentukan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Saya udah buka tadi di awal. Apa yang dianggap remeh oleh kisah ini? Ada 3 yang dianggap remeh oleh Marta dan juga oleh Esau. Yang pertama, Marta menganggap remeh tentang duduk dekat kaki Tuhan. Ngapain Maria duduk dekat kaki Tuhan? Mau ngapain lu? Cari perhatian atau cari apa? Ngapain lu duduk terus di dekat kaki Tuhan? Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa Maria duduk di kaki Tuhan itu menunjukkan tentang orang yang datang menyembah Tuhan, orang yang duduk di kaki Tuhan mengibaratkan seperti orang yang sedang berdoa, orang yang sedang menyembah, orang yang sedang membuka hatinya buat Tuhan, orang yang sedang menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Dia beruntung di rumahnya ada seorang yang menjadi juru selamat dunia ada di rumahnya. Dan dia nikmati itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Benar, dia tidak sibuk seperti Marta. Dia duduk karena dia tahu ini tidak lama. Yesus juga habis ini juga pergi ke tempat lain. Kesempatan yang ada itu dia pergunakan duduk di kaki Tuhan. Yang pertama saya mau katakan di sini bahwa Maria mengerti tentang duduk di kaki Tuhan
yaitu berdoa. Duduk di kaki Tuhan, gambaran lain adalah berdoa. Hari-hari ini kita diajarkan untuk berdoa dan berdoa dan berdoa. Apa pentingnya doa buat kita? Saya minggu ini, ada bulan ini, kita belajar tentang karena Tuhan itu baik. Salah satu kebaikan Tuhan adalah karena Dia mendengarkan doa kita. Hari ini Tuhan berkenan kita temui dan Dia berkenan untuk dengarkan doa kita. Kita bersyukur kepada itu. Maria mengambil itu. Yang kedua dikatakan adalah Marta menganggap remeh tentang perkataan Tuhan. Marta tidak begitu penting apa yang sedang Yesus ajarkan kepada Maria. Yesus datang kepada Maria dan Yesus sedang bercerita. Yesus sedang menyampaikan pesan kepada Maria. Yesus sedang menyampaikan sesuatu kepada Maria. Dan Maria mengerti itu, duduk dan mengerti itu dan mendengar itu. Tapi Marta bukan mendengar itu, tapi yang dilakukan adalah komplain. Yang dia lakukan adalah dia merasa capek, dia merasa lelah, dia merasa bahwa tidak adil. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita sering-sering dekat dengan Tuhan, kita sering-sering duduk dekat dengan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, maka Maria memilih bagian terbaik. Kenapa? Karena Maria sedang mendengar perkataan firman Tuhan. Amin. Kita jadi bukan karena apa-apa. Alam semesta jadi karena firman Tuhan. Dan Yesus sedang menyampaikan firman kepada Maria. Dan Maria dikatakan Alkitab memilih bagian yang terbaik dari yang baik. Hari ini kita disadarkan. Mari kita memilih bagian yang terbaik. Kesempatannya saat ini adalah kita cuma ibadah berapa jam? 1-2 jam. Tapi kadang-kala kita sudah gak betah. Amin ya. Seringkali kita menganggap remeh tentang hal-hal yang kayak gini. Yang penting kerja keras, pasti kita diberkati. Kerja keras pasti kita beruntung. Kerja keras kita pasti berhasil. Benar, kerja keras pasti berhasil, itu baik. Tapi bagian yang terbaik adalah engkau harus duduk di kaki Tuhan, dan juga engkau harus mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas. Ya, 2 minggu lalu. Kenapa perwira itu ditolong oleh Tuhan dan kenapa perwira itu dijawab doanya oleh Tuhan? Karena salah satu faktornya adalah, kuncinya adalah perwira sering dengar tentang Yesus. Apa yang hari-hari ini kita dengar? Kalau kita dengar dunia ini, Bapak Ibu perhatikan, mencengkamkan. Awal bulan sudah diawali bencana. Saya turut berduka cita buat rekan-rekan, sahabat yang menjadi korban Sriwijaya. Dan juga yang ada di Sulawesi dan juga ada di Bogor. Ya mungkin gak lama lagi mungkin itu hal-hal kayak gitu mungkin dekat dengan kita. Ada begitu banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang hebat yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita pilih seperti Maria. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kita belajar daripada Yakub. Yakub mengerti tentang yang namanya hal-hal rohani. Esau menganggap remeh tentang doa berkat. Bapak Ibu, saya berharap supaya setiap kali kita ibadah, selesai ibadah, sebelum selesai ibadah, jangan Bapak Ibu pulang atau selesaikan, ada penting apa doa berkat doang, udah tinggal kita pergi selesai firman Tuhan. Kadang kita berpikir udah selesai firman Tuhan, udah tinggal kita tinggal, gak usah penting ibadah sampai selesai. Ternyata saudara, doa berkat itu adalah doa di mana Tuhan mau supaya setiap rangkaian ibadah kita dari awal sampai selesai ibadah itu diberkati. Maka ketika Tuhan bilang begini, Tuhan berkati ibadah itu, maka berkat atas ibadah itu ada berkat yang tetap. Engkau yang menerima berkat yang tetap itu, engkau selamanya diberkati. Amin. Maka kita juga boleh sia-siakan juga saudara. Kita pikir udah selesai firman Tuhan, ya udah selesai. Saya jumpai banyak orang waktu udah mau begitu firman Tuhan udah selesai, udah kabur. Padahal mereka tidak mengerti. Sebenarnya Bapak Ibu perhatikan, Esau, Yakub terima apa? Terima doa berkat. Hari ini, mari
kita perbaiki ini dalam kehidupan kita. Kita perbaiki mesbah doa kita perbaiki pendengaran kita tentang firman Tuhan, dan juga kita perbaiki untuk kita selalu terima sebelum mengakhiri sesuatu itu dengan menerima berkat Tuhan. Kita harus ikuti itu sampai selesai. Maka kita bukan menjadi orang yang tidak menganggap remeh, tapi kita menganggap bahwa hal-hal rohani itu menentukan hal-hal yang jasmani. Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Hidupmu akan sehat, bisnismu akan diberkati, engkau akan temukan banyak hal yang dimana hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin menjadi kenyataan karena engkau mendahulukan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu berdoa buat firman Tuhan yang ada. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini melalui kedua hamba-Mu yang Kau utus di tengah-tengah kami menyampaikan isi hati-Mu, baik Evangelis Olof dan juga Evangelis Michael. Kami berdoa berkati kedua hamba-Mu ini Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka ajarkan kepada kami. Kami menarik sebuah kesimpulan bahwa kami tidak boleh menganggap hal-hal yang rohani itu remeh, tapi kami mau Tuhan menghargai ibadah kami. Kami mau Tuhan menghargai firman Tuhan. Kami mau menghargai doa-doa kami, mesbah doa kami kepadamu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Engkau, ada berkat yang tersedia dinyatakan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau berkenan memberkati ibadah kami, maka berkat itu tetap selamanya ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan terus melangkah maju, menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Kami tidak akan takut dalam dunia ini. Kami akan tetap melangkah maju, berkemenangan, berhasil, beruntung dalam kehidupan ini. Karena penyertaan Tuhan sempurna adanya hidupan ini. Meteraikan firman-Mu, berkati kedua hamba-Mu, berkati kami semua telinga yang mendengar hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang saya kasihi, kita akan dengar beberapa pengumuman. Minggu depan kita masuk dalam ibadah di awal bulan Februari. Seperti biasa setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh menyiapkan perjamuan kudusnya lewat membeli roti tawar dan anggur warna merah, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus minggu depan. Dan juga masih kita lanjut bahas topik kita, yaitu tentang Tuhan itu baik. Dan salah satu topik yang kita bahas sepanjang mungkin di 2021. Dan juga mungkin saya tetap juga untuk menghubungi beberapa rekan-rekan hamba Tuhan untuk juga mengisi selang-seling supaya Bapak juga nggak bosan lihat pakem terus. Oke, dan buat Bapak Ibu yang mau didukung dalam doa, silakan WhatsApp dan menghubungi kami sehingga kami bisa mendukung Bapak Ibu dalam doa. Dan kita akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan atau perpuluhan, silakan masuk ke deskripsi dan Bapak Ibu akan temukan WA saya dan nomor rekening yang ada. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Di akhir daripada ibadah ini kami tetap sujud menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, meneguhkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami, memperbaiki kami, menegur kami, menasihati kami, menamplak kami. Kami sadar akan kelemahan, kekurangan kami. Bila kami kurang, Tuhan boleh ampuni kami, dan kami mohon belas kasihan Tuhan sehingga kami boleh terus melangkah maju, memperbaiki diri kami untuk menyongsong Engkau datang kali yang kedua. Kami boleh hidup berkemenangan dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini setia beribadah, yang setia sungguh-sungguh beribadah, memuji dan menyembah Engkau, yang setia beribadah setiap minggunya rutin. Tuhan, Engkau memberkati jerih payah mereka di dalam Engkau. Waktu yang mereka berikan untuk bersekutu memuji Engkau, kami percaya tidak akan sia-sia. Mereka telah memilih bagian yang terbaik dari yang baik. Oleh karena itu hamba berdoa, berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu di gereja-Mu di GBI Double Silatu Menten. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, mantu mereka, cucu mereka diberkati selalu Bapa. Berkat atas jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu di GBI Double Silatu Menten. Berkat atas kami yang mendengar hari ini. Berkat atas semua teman-teman yang menyaksikan kami hari ini. Hamba menyatakan dan berdoa, diberkatilah kami hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan.
Secara khusus kami berdoa Bapa buat anakmu, Papa dari Melin dan Julie dan Desi. Kalau masih dalam proses pemulihan Tuhan, tolong Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan yang perlukan juga Tuhan, tolong Tuhan nyatakan Tuhan. Kami berdoa buat bencana alam sedang melanda seluruh negeri ini. Kami berdoa orang-orang yang mungkin kena dampak, mereka yang mungkin kehilangan keluarga, mereka yang mungkin kehilangan sanak saudara, mereka kehilangan sanak materi maupun apapun. Kami berdoa Engkau menjadi penghibur dan penolong bagi mereka. Tolonglah mereka Bapa, nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu. Berikan mereka kekuatan di dalamnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini mungkin terpapar COVID-19. Kami berdoa Bapa, dan kami berdoa dari tempat ini kami nyatakan jamah Bapa oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Kami nyatakan roh maut kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sehat selalu. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa buat orang tua yang ada, mama daripada Bu Leni, Ibu Wesley Terore, Tuhan berkati kehidupannya Bapa. Dalam usia yang lanjut kami tetap menyerahkannya, tubuh jiwa rohnya selalu dipagari, ditolong, dilindungi, diliputi. Jika Tuhan jumpai ada kelemahan dalam tubuhnya, kami berdoa sebagai fisik manusia, mungkin ada kelemahan, kami berdoa Tuhan tolong jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapa buat anak, mantu, cucu dan semua yang ada diberkati selalu. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu yang setia memberikan persembahan maupun perpuluhan. Kami berdoa dan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati setiap tangan yang terulur sebagaimana kebenaran firman-Mu. Berkat terlibatnya, berkat memberi daripada tidak memberi. Oleh karena itu kami berdoa, takkan kuasa-Mu, pembelaan-Mu bagi kehidupan mereka. Berkati tangan-tangan memberi dalam nama Yesus. Mereka memberi dengan iman, harapan dan kasih, maka Tuhan akan melipat gandakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan berkati kehidupannya, lingkupi, naungi, bentengi selalu Bapa dari wabah virus corona ini. Berkati keluarganya, berkati sanak saudara, pekerjaannya sebagai dokter muda. Tuhan berkati. Berkati anak-anak-Mu yang lain yang sedang berbisnis, berusaha, yang memulai usaha yang baru, sedang merintis. Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pernyataan-Mu Bapa, sehingga usaha dan pekerjaan diberkati Bapa dalam nama Yesus. Mau berdoa buat Papa dan Mama daripada Pak Jeffrey. Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu dalam usia yang lanjut, biar mereka selalu sehat, mereka selalu menyatakan kemuliaan-Mu, pagari dan lindungi senantiasa Bapa. Kami berdoa buat Ibu Adlita yang ada di Pekanbaru, masalah utang piutang, Tuhan tolong juga, nyatakan kuasa Tuhan dan pembelaan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa Tuhan untuk mereka boleh temukan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan juga Pak Atek ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus Pak Atek selalu, lingkupi Pak Atek selalu, berkati Pak Atek selalu, sehingga kehidupannya, anaknya Tuhan berkati. Segala penyakit apapun kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami memotakkan Pak Atek sembuh dalam nama Yesus. Biar Pak Atek selalu ada dalam hadirat dan pemeliharaan Tuhan. Juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang lain yang sedang bergumul untuk keturunan. Tuhan tolong Bapa agar mereka boleh memperoleh keturunan. Yang saat ini memang bergumul untuk anak yang saya dalam kandungan juga Tuhan tolong, baik Agnes maupun Ibu Vivi. Tuhan berkati biar anak itu boleh lahir dengan normal Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, semua kami dalam berbisnis, dalam usaha kami Tuhan tolong Bapa, sehingga usaha kami boleh lancar kembali. Dalam membangun usaha kami Tuhan tolong di dalamnya Bapa. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini ke sidang Jumat-Mu dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada Tuhan tolong. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan yang ada Tuhan tolong, sehingga semua dapat kondusif untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin berhari-hari ini ada begitu banyak kecamuknya ke alam semesta ini yang mencengkapkan dan mungkin membuat kami takut. Tapi Tuhan berikan ketenangan bagi kami, Tuhan berikan penghiburan bagi kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Diberkatilah kami yang selalu setiap hari Minggu setia beribadah, jadilah kami yang tidak pernah sia-sia. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.